Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini adalah masih dengan rangkaian series gue bersama Logitech. Jadi gue dikirimin beberapa barang dari Logitech dan gue harus membuat sesuatu dari peripheral Logitech tersebut. Gue udah sempet bikin beberapa headset non-gaming mereka, abis itu mouse gaming mereka, dan kali ini gue dikirimin lagi nih untuk mouse non-gaming dari Logitech. Gue diminta untuk membuat videonya dan gue sempat kebingungan juga. Gue pengen bikin apa untuk mouse non-gaming yang satu ini. Nggak satu sih sebenarnya, ada dua ya. Mouse-nya udah ada di sebelah gue, yaitu adalah Logitech M650. Yang di sebelah gue ini masih dibungkus karena sebenarnya gue ada satu lagi yang warna hitamnya yang sebenarnya beda ukuran aja. Kalau yang ini dia untuk ukuran yang medium, sementara yang gue pakai yang udah gue buka itu ukurannya yang sedikit lebih besar. Sebenarnya mirip-mirip sih, sama aja shape-nya, tapi dia sedikit ada sayapnya gitu di bagian samping, jadi buat tangan yang lebih besar itu masih cukup oke lah. Cuma menurut gue sih sebenarnya nggak terlalu besar. Yang ada di sebelah gue ini belum dibuka karena memang blitzernya dia tuh kayak plastik gini, jadi kalau misalkan disobek itu nanti kelihatannya rusak. Karena gue belum ngambil b-roll ya untuk mouse yang warna putih ini. Nanti kalian lihat juga lah, biar ngelihatnya juga lebih rapi gitu. Nah jadi gue sempat kebingungan mau bikin mouse seperti ini tuh kayak apa, karena yang namanya mouse non-gaming itu kan fiturnya memang minim ya. Ini mouse wireless sih yang memang sekedar punya dua fitur biasa aja gitu menurut gua. Ada Bluetooth, mode Bluetooth, dan satu lagi mode dengan dongle. Yang dimana dongle-nya ini bukan Lightspeed disebutnya. Kalau di mouse gamingnya Logitech kan disebutnya Lightspeed. Dia nyebutnya itu adalah Logibot USB. Jadi mouse ini sebenarnya mirip-mirip dengan Lightspeed punya. Sebenarnya sih kayaknya sama-sama aja ya, karena dongle-nya sama-sama dongle 2,4 GHz yang udah bisa mendapatkan response time 1 millisecond. Ini juga mouse nggak bisa mode kabel sama sekali ya, jadi menggunakan baterai A2, bukan baterai yang rechargeable. Kalau misalkan mau rechargeable ya kalian pakai baterai A2 yang memang bisa di-charge aja. Jadi kalau misalkan baterainya udah habis, itu kalian tinggal langsung ganti ya. Untuk mouse-nya sendiri, baik yang kecil ataupun yang besar, itu keduanya memiliki fitur yang sama. Untuk fitur lainnya di sini ada utility sih yang namanya Logitech Option Plus. Di sini sebenarnya kurang lebih fiturnya mirip-mirip kayak fitur gaming, tapi dialihfungsikan sama Logitech untuk beberapa fitur-fitur yang menunjang produktivitas ataupun untuk multimedia. Jadi tombol di samping ini juga programmable ya. Cuma di sini programmable-nya itu bukan sebagai makro, tapi bisa difungsikan sebagai shortcut gitu untuk kebutuhan pekerjaan kita lah. Lalu ada fitur Smart Wheel juga, di mana Smart Wheel ini itu bisa difungsiin semisal kita lagi baca-baca berita atau lagi baca-baca dokumen, itu dia nanti bisa nge-scroll secara otomatis menyesuaikan dengan speed yang kita setting. Dan scroll wheel-nya ini juga bisa diprogram juga, jadi semisal mau dijadiin shortcut pun itu tetap bisa. Ada beberapa fitur lainnya yang memang menunjang untuk produktivitas sih dari Logi Option Plus ini, dan kalian bisa kulik-kulik lah pokoknya di sini ya. Nggak terlalu ngejelimet kayak fitur-fitur gaming kok, apalagi kayak nyeting-nyeting makro yang memang ada skripnya lah, terus harus record lah dan lain sebagainya. Ini simple aja sebenarnya. Dan menurut gua mouse non-gaming dari Logitech itu entah kenapa memang selalu memikat gua sih. Mulai dari B100 contohnya, mouse juta umat dari Logitech. Itu memang enak-enak semua. Dan gua di sini berencana akhirnya bikin setup gue jadi berubah lagi, kayaknya oke kali ya, karena kebetulan kemarin kan gue juga udah sempet dikirimin sama ROG, itu adalah ROG Flow Z13. Kalian bisa cek reviewnya untuk laptop yang ada di sebelah gue ini, nanti gue taruh di end card di akhir video ya untuk end cardnya. Lalu gue mikir-mikir gimana kalau misalkan ada Ultrabook tapi memang beneran dijadiin desktop replacement. Jadi ada Ultrabooknya, ada XG Mobile-nya karena ada RTX 3080 di dalamnya. Abis itu gue tambahin monitor. Jadi ketika gue di kamar, itu bener-bener ini 100% jadi seperti PC desktop. Otomatis gue perlu tambahin mouse ini. Gue pingin tambahin peripheral yang memang imut-imut karena peripheral ini menurut gue baik yang ukuran medium ataupun yang warna hitam yang ukuran sedikit besar, menurut gue ukurannya tetap kecil. Jadi gue coba bikin setup yang memang mungil-mungil semua kali ya. Laptopnya 13 inch. Terus abis itu XG Mobile-nya gue nggak pamerin sih. Jadi gue humble aja gitu dikit. Gue umpetin di bagian belakang. Jadi kabel-kabel dari XG Mobile-nya juga lebih tertata dengan baik lah. Dan monitornya gue pakai TUF Gaming VG259 QR. Monitor ini berukuran 24,5 inch, bukan 25 inch. Dan dari segi harga juga menarik banget sih. Karena harganya ini masih di bawah 4 juta
rupiah, 3,8 juta apa kalau nggak salah. Dan itu udah IPS, ada G-Sync-nya, 100% sRGB, 1 millisecond MPRT. Fiturnya menurut gue udah cukup lengkap untuk si TUF Gaming VG259QR ini. Ditambahin lagi dengan peripheral dari si Logitech beserta keyboardnya yang wireless, gue juga udah sempat review. Itu jadinya bener-bener kayak clean aja gitu. Nah, gue sengaja pajangnya ini menggunakan mouse yang warna hitam karena meja gue itu warnanya putih dan deskmat gue dari Lazy Monday itu warnanya juga kayak putih agak krem gitu. Jadi kalau gue taruh yang putih, mungkin kalian bisa lihat juga nanti footage-nya. Kalau warnanya itu nanti bakalan agak nabrak. Jadi kalau misalkan kalian suka warna putih, sebisa mungkin mejanya usahain yang agak gelap. Jadi sebenarnya setup ini gak ada yang berubah. Jadi gue cuman bener-bener ubah sedikit aja, geser sedikit aja. Tadinya gue kan menggunakan monitor 43 inch. Dan monitor 43 inch-nya itu gue nggak pakai lagi karena PlayStation 5 gue udah gue jual gitu ya kemarin-kemarin. Jadi gue udah lama nggak pakai 43 inch itu dan gue kepikiran aja gitu, coba kali ya bikin beneran desktop replacement di kamar gue, meskipun gue di bawah udah ada PC sih gitu. Tapi ya coba aja lah, karena kan gue biasanya memang sehari-hari pakainya Ultrabook gitu ya, laptop Ultratin. Dan mouse ini juga jadinya bakalan kepake kalau misalkan gue mau pergi-pergi dan butuh mouse, karena mouse ini wireless dan compact juga gitu. Ya paling di packagingnya aja sih yang menurut gue kurang begitu oke, karena nggak bisa dibungkus lagi gitu. Misalkan mau ditaruh di cover nggak dapat pouch juga, jadi benar-benar simpel banget. Ya mouse aja begini, dongle-nya juga udah ada di dalam mouse-nya ya di paket penjualannya. Jadi ya cuma segitu aja. Untuk setup-nya sendiri, gue seneng banget sih kayaknya kalau misalkan menggunakan Ultrabook yang memang benar-benar bisa jadi desktop replacement seperti ini. Karena ya dengan Flow Z13 ya, kalau misalkan gue mau pergi, ada RTX 3050-nya. Dan kalau gue lagi di rumah mau kerja, ada RTX 3080 280 watt. Ya kalian cek aja lah performanya kayak gimana ya. Tapi menurut kalian gimana nih? Untuk setup yang memang semuanya pakai peripheral yang mungil-mungil, bahkan monitornya juga nggak terlalu besar. Apakah oke? Apalagi setup gue ini adalah lesehan, yang dimana setup lesehan tuh biasanya jarak sudut pandangnya antara mata dan juga monitor itu memang nggak terlalu jauh ya. Jadi lumayan dekat menurut gue. Kayaknya pakai monitor berukuran 24,5 inch juga akan lebih oke. Dan meja yang nggak terlalu besar ini juga dengan peripheral yang kecil, mouse yang agak kecil, keyboard yang kecil, kayaknya space-nya jadi lumayan besar buat naruh pajangan-pajangan di sampingnya. Dan untuk perintilan kayak XG Mobile-nya juga gue masih bisa umpetin di belakang laptop. Dan kalau laptopnya itu lagi gue bawa pergi, itu XG Mobile masih tetap bisa mejeng dengan cantik di setup-nya menurut gue ya. Mungkin ada kurangnya sih, karena gue nggak nambahin ornamen-ornamen di bagian dinding gitu, kayak nambahin poster lah atau apa. Tapi menurut gue takutnya nanti jadi keramaian di bagian atasnya, jadi udah gue biarin aja. Nah jadi gue harap Logitech bisa ngeliat nih ya, kalau gue bisa kok men-challenge diri gue sendiri dengan mouse non-gaming dari lu nih Logitech ya. Gue juga di sini referensinya ngeliat-liat dari setup show off kemarin sih. Setupnya setup gaming tapi nggak pakai mouse gaming, mereka nggak masalah gitu. Karena ya ini juga kalaupun dipakai buat main game, dongle-nya udah bisa 1 millisecond ya, meskipun baterainya bakalan jauh lebih cepat habis daripada menggunakan mode Bluetooth. Kalau gue sih biasanya pakai mode Bluetooth aja biar baterainya itu tahan sampai berhari-hari. Oke, segitu aja menurut gue video kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah konsep Ultrabook yang dijadiin desktop replacement itu bener-bener nyata? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Ya sebenarnya nyata aja sih, asal pakai Flow Z13 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.